Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ahmad Fauzi. Di video ngobrol bareng kali ini, gua bareng sama salah satu senior gua di Eskul Sispala Pecinta Alam SMA Negeri 7, yaitu Pastup. Namanya Adi Baihaki. Oke, Bang Adi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah bisa dibilang Ustadz belum nih? Jangan. Jangan. Oke, mantap. Kita lagi ini mah style ini aja. ngefans sama Rasulullah ya. Wah, harus itu wajib. Beliau ini Pastup angkatan berapa, Bang? Pastup itu kalau nggak salah angkatan 5 deh. 5. Nah, kalau kata buku mah, cuman katanya ada yang 5 apa 6 nggak tahu deh tuh. Yang mana? Beliau angkatan 5, gua angkatan 9. Jauh. Tapi Tua. dekat Jauh lebih deket gimana sih? bertemannya. Oh iya benar. Jadi kali ini gue nanya sekitaran ini aja sih, Bang. Dunia pendakian, terus tentang Pastup, sedikit tentang Pastup, kayak gitu-gitu aja sih, sama keseharian lo paling. Boleh, monggo. Kalau bisa kita bantu jawab ya nggak? Sebenarnya kita kalau dibilang ahli juga enggak sih, paling Tapi kita pernah dan alhamdulillah punya pengalaman yang mungkin bisa dibagiin dan teman-teman kali ada yang mau diambil manfaatnya gitu. Yang baik ambil, yang buruk tinggalin. Gitu kan tuh, Bang? Yoi. Tapi kalau ke masjid, yang buruk sendal jelek jangan ditinggalin, yang bagus diambil. Iya. Jangan kayak gitu, Bang ya. Nggak boleh dong. Aduh. Ini yang pertama ini, Bang. Ini kan nama Abang kan Adi Baihaki alias Tagor. Itu dari mana tuh nama Tagor? Ceritain sedikit. Itu kalau itu kan biasanya kalau di Pecinta Alam tuh ada namanya nama rimba ya. Iya. Tapi kalau gua kayaknya juga nggak sengaja dibuat. Sengaja. Waktu itu sama alumni yang kebetulan saudaranya dia juga, Bang Baduy. Bang Baduy itu angkatan berapa? Dia itu kalau nggak perintis angkatan 1. Ya, perintis angkatan. Lagi bareng dah. Lagi diklat tuh. Bukan diklat tuh udah lewat. Oh, udah jadi. Lagi apa? Fun aja, fun hiking aja. Udah gede ya. Ada aja tuh yang nyeletuk. Cuman waktu itu mah nyeletuk kayaknya ngeledek gitu. Gor, ini bantuin nih gitu. Tagor. Ada Bang Ijul juga waktu itu. Cuman kayaknya makin kesini pada ngikut semua tuh yang di situ tuh. Kalau nggak salah ada berapa? 13 orang apa? Nah, udah manggil sampai ke sekolahan terus aja Gor. Udah ngalir aja gitu. Jadi kita nggak buat, kita juga nggak minta. Artinya apa sih Tagor? Batagor apa? Tigor apa? Tanya sama saudara. Kalau kita biasanya gitu kan, tradisinya begitu ngasih nama buat. Ya. Tapi pecinta alam atau penggiat lingkungan tuh ada yang punya, ada yang enggak nama rimbanya, Bang ya. Dan ada yang berhasil dan ada yang enggak. Kadang-kadang dikasih nih, udah lewat aja tuh nama. Ya, tetap ya. nama. Emang kadang-kadang iya. Cuman kalau yang berhasilnya kadang-kadang dikasih nama itu awet terus. Tapi sampai sekarang kan manggil. Ada yang manggil Tagor, ada yang masih nama. Dan kita hargai aja ya dimanggil itu ya, nengok ya kan. Nama dikasih orang ya. Senior yang ngasih kan? Iya, ngasih senior. Sebuah penghargaan juga kan. Kita juga belajar kan dari dia gitu. Betul. Terus diklatnya angkatan lu kemana tuh, Bang? Diklatnya waktu itu pertama Salak. Masih inget gak lu angkatan lu siapa aja tuh? Nah, angkatan gue paling banyak. Waduh, Paling banyak banyak. dalam sejarah Pastup. Jadi nggak bisa ditulis 40 kalau nggak salah. 40 orang. Tapi yang sisanya ya nggak ada. Paling bisa Paling seleksi kita, alam ya, lah. seleksi alam. Tapi ya alhamdulillah paling banyak waktu itu angkatan kita tuh 40 orang. Jadi kan di Pastup itu sistemnya ada, kalau nggak salah itu ada 2 kali diklat. Yang pertama pendiklatan, yang kedua pengukuhan. Mungkin pas pengukuhannya tetap banyak tuh, Bang. Kan diklatnya banyak tuh 40-an. Masih lumayan banyak, tapi kayaknya nggak sebanyak pas 40 berapa ya, lupa ya. Seleksi alam lah Asli gitu. dah.
Pengukuhan di mana ya? Lupa. Ntar gue tanya dulu dah ya sama Bang Robi. Bang Oh, Robi. yang diklat Bang Robi. Enggak, bareng Oh, kita. bareng Bang Robi. Ya kan habis itu nerusin dia ketua, kita wakilnya. Heeh. Pas periode Kayak ini kali pengukuhan setengah buana bukan? Iya. Iya. Kan lu yang ini master. Lupa. Kali itu kayak. Yang mana ya? Iya dah. Ntar ya. Kalau ini ditulis di bawah. Berarti kesalak itu diklat kelas 1 ya Bang? Kelas 1. Kelas 1 dan 2000. ngerasain komplit dah tuh waktu itu alumni ya, ada Ikut semua tuh yang sampai serem-serem. pembina Bang Kacim ada Halo, Bang Bang Nano juga masih sempat ngerasain tuh. Paling susah nih dia. Siapa? Ya, Bang Nano? Bang Nano kita pengen bareng lagi nanya, kayaknya dia makin sulit. Tapi waktu itu pernah sekali. Cuman nggak enaknya ya karena waktu itu kan masih berjarak kan antara alumni senior sama junior gitu lah. Gue pengen juga naik lagi bareng sama Bang Nano. Bang Nano itu angkatan kedua apa ketiga ya? Dia tuh 3 Tiga. karena yang 3 kan itu yang berempat kan, Ah, Hanafi, Jiban, Bang Nano sama satu lagi tuh. siapa tuh? Nggak tahu. Orang nggak pernah nongol. Tapi Bang PI tuh sama Bang Jiban, Bang Nano, satu lagi Bang siapa tahu lupa. Nah kita buka buku besar Pastup. Ini kita oh iya, ini ada satu pembahasan yang lumayan buat gue sih penting gitu ya, tapi sampai sekarang sih gue sebenarnya didebatin ya sama senior yang lain, cuman kalau menurut gue penting gitu. Maksudnya kalau itu calon siswa dia punya semangat, pengen berangkat nih, tapi dia nggak punya bekal, nggak punya peralatan komplit kan. Karena waktu zaman gue sampai lulus gue masih pakai sendal jepit, Sepatu paling ya, sepatu minjem lah gitu. Jadi bukannya, maksud gue gini loh, jangan sampai bikin dia ngedon nggak berangkat gitu loh. Iya. Nah, biarin aja dia semangat, atau suruh dia minjem nggak apa-apa, jangan suruh beli gitu. Karena apa? Ya kalau memang mungkin dia keadaan ekonomi di rumahnya juga belum mampu untuk beli peralatan ya kan. Tapi kita pupuskan semangat mereka, atau ini ilmu dia banyak nih yang kita bisa diambil, tapi kita pupuskan dengan menanjak itu kan mahal beli peralatannya. Iya memang safety itu untuk diri sendiri, tapi kan lantas karena dia nggak punya uang, dia nggak punya pengalaman kan, jangan gitu. Makanya anak-anak kalau gue sih, buat gue nggak apa-apa kalau dia punya sendal pengen berangkat atau minjem punya orang, nggak apa-apa. Daripada dia maksain beli tapi nggak ada dananya juga kan, akhirnya dia mundur dari Pastup kan. nyopet dah. Mundur dari Pastup. Menurut gue sayang gitu. Iya. Karena gue juga termasuk salah satunya yang berjuang gitu. Maksud gue alhamdulillah pengalaman itu bisa kepake sampai sekarang gitu. Karena itu dengan semangat, walaupun akhirnya beli tuh, nyicil baru kebeli semua, udah lulus, sudah kerja. Iya, tapi kan gue jadinya nggak memaksakan orang tua untuk harus beliin ini gitu. Jadi gue berusaha mandiri dari zaman sekolah gitu. Jadi gue punya tekad pengen ngikut, ya harus ikut gitu. Jadi kadang-kadang bilangnya sama anak-anak itu udah, yang penting mereka punya semangat mau ikut, jangan dibikin down dulu dengan style nih, dengan mahal nih, beli keril harus beli. Jangan, kalau gue mah jangan gitu. Kalau dia emang ada duitnya buat berangkat pulang doang ya nggak apa-apa gitu. Silakan minjem aja. Nggak apa-apa. Ya kalau yang mampu ya mau beli semuanya bareng juga nggak masalah gitu. Cuman kadang-kadang kalau dia sampai nggak pergi gara-gara nggak punya alat, kasihan gitu sih. Cuman biasalah perdebatan, nggak boleh, zaman lo kan sekarang harus pakai sepatu, ya nggak juga gitu loh, masih banyak. Ya walaupun pakai sepatu bukan sepatu gunung juga nggak apa-apa. Iya gitu, maksudnya jangan sampai kita memaksakan, akhirnya dia minder atau malu, Malah nggak jadi ikutan. Padahal itu kan banyak ilmunya juga kan, mendaki gunung itu. Terus awal lu masuk Pastup tuh gimana tuh? Memang kalau zaman gua dulu ada kakak kelas masuk ke kelas gitu Bang, pas mos.
Iya. ya kan? Kalau zaman gua, nggak tahu zaman lu. Jadi dikasih selebaran, jadi ada tulisan tuh eskul, basket, futsal segala macem. Kalau gua Kalau itu gua, kayak gitu. itu sama, cuman kalau gua kan beda nih sama Dalek ya. Dalek kan Dalek telat. gue waktu bareng terus sama Dalek dari SMP udah bareng sohib. Nah waktu SMA dia kan udah gue ini dah olahraga gini wah gue kan nggak bisa olahraga lek gitu. Gue cari apa ya, gue mau ikut olahraga. Nah mungkin itu pas lagi itu pas masuk ke kelas itu dia presentasinya bagus dan enak, pasti kali ya gitu. Jadi Tapi lu tahu tuh pasti di dalam tuh. di alam ya sekedar naik gunung aja gitu kan. Cuman akhirnya cuman gara-gara abang-abang masuk ke kelas presentasi kayaknya indah banget ya, Keren. sana aja keren, foto-fotonya lu tunjukin kan bagus yang bagus-bagus tuh. Oh, Blangsake nggak? Jadi sebenarnya kayak ditipu juga sih Iya. ya, kita kayak ditipu juga. Blangsake nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Kayaknya di angan-angan wah keren nih, ngikut dah gitu. Awal-awal gitu. Makanya itu yang bikin perbedaan waktu itu Dalek ngikutnya agak telat. Di Padahal video- ya harusnya bareng sama gua. Di video pas ngobrol bareng sama Bang Dalek itu dibahas dia telat masuk, bukan telat sih, emang awalnya dia nggak kan, direncanain. ini kan anak olahraga dia kan. Pasti dia milih pertama bola ya. Bola mas pilih. Oke nih Bang, selama lu di Pastup terus lulus dari SMA 7 udah jadi alumni, pasti ada dong gunung yang bikin paling terkesan, jadi yang lu berpikir tuh wah gue kayaknya harus kembali lagi nih kesini suatu saat nanti, entah bawa anak istri gitu kan, keren tuh kan. Oh iya, kalau itu sih dulu pengennya balik ke Semeru ya. Semeru. Cuman kayaknya untuk sekarang nggak terlalu pengen lagi karena dampak dari film 5 cm itu ya bikin Semeru tuh kayaknya jadi kotor banget dan crowded gitu pastinya. Ini kita pengen nikmatin alam, pengen ngajak anak istri aja sampai Danau Ranokumbolo gitu kan, buka tenda nggak nyampe puncak, enak kan depan danau ya nggak, di situ aja bikin tenda terus pulang lagi gitu. Tapi kayaknya niat itu harus dialihkan ke gunung yang seperti itu bagusnya tapi ya nggak terlalu rame gitu. Kayaknya sekarang udah Udah rame banget. bingung orang ya, kayaknya gunung kayak mall gitu. Kemarin terakhir ke Gede itu belum lama ya, setengah tahun yang lalu Itu ya. 2019. Itu aja naik kayak antri di loket gitu, Udah rame banget. baris aja. Kayaknya kok gunung begini gitu ya. Mungkin mereka juga sama-sama mencari hiburan atau mencari suasana yang baru, tapi kayaknya juga jadi terlalu riuh gitu, penuh banget gitu. Kayak kita nggak dapet feelnya untuk kita kan kalau ke gunung itu kan buat refresh ya, pekerjaan kita atau kepenatan di rumah kan, mencari kesunyian. pengen hiburan, pengen di gunung, pengen masak sayur gitu kan. Di gunung kangen dingin gitu. Cuman kayaknya kalau melihat sekarang harus ke situ dengan begitu banyaknya orang, kayaknya mikir-mikir lagi gitu, apa pindah gunung, Cari lagi. gunung yang sepi berarti Bang. Dan kurangnya lagi juga sekarang banyak yang memanfaatkan itu, jadi banyak pungli-pungli itu kan yang aduh kayaknya dia manfaatin kita banget gitu. Dan beberapa kemarin juga termasuk yang di Gede itu lumayan parah sih. Buat Iya. para yang suka ngambilin pungli nih, aduh pendaki nggak ada duitnya, habis beli alat udah. Iya, ingat aja yang lain anaknya gitu kan, kasihan gitu anaknya di kayak gituin. Soalnya kayaknya terlalu dibuat-buat gitu dan sengaja disuruh turunin, pindah angkot dan di jalan di dalamnya pura-pura lagi dicor di aspal. Padahal enggak ya. Oh, kagak kelar coran. Lembek banget. kurang. Kan dari semen kali. Gitu. Dari agar. Ya, paling kayak gitu sih. Ya carilah yang lain yang benar-benar bisa manfaat gitu kalau mau minta atau retribusi ya seperlunya yang benar-benar pantas. Temen kayaknya di dalam ada lagi dibuat-buat banget kayak misal awal-awal kita mau lewat
kampung orang misi kudu bayar gitu. Dan itu juga berlaku bukan hanya Jawa Barat katanya, Jawa Tengah kayak gitu. Udah mulai ini, udah mulai kayak gitu Kayak juga. Papandayan terus Cikuray ya. Iya. Katanya juga seperti itu, cuman ya sampai kayak apa? Sewa tau nggak? Sewa tempat iya katanya. Di atas ada penuh, mau ada acara katanya lah kan kayak sewa lahan. Kayak ada acara kawinan ya. Ya jangan kayak gitulah, nyari-nyari yang lain juga bisa, misalkan kayak misal dagang udu ke puncak gitu kan ya, walaupun perjuangan tapi kan ya manfaat juga ya, kalau nggak mau masak kan dia bisa beli makanannya gitu kan, lebih faedah gitu kan daripada harus pungli instan kan kayak gitu. Terus ada ini ya bang, bahasanya bukan kapok sih, jadi yang gunung ini paling capek banget yang lu ngerasain, oh kayaknya gue pensiun ini. Tapi besokannya naik lagi. Kalau itu mah semua gunung begitu capek, tapi kita juga aduh ya, tapi besok udah kaki pegelnya udah hilang mah mau lagi. Setiap turun kan kita juga ngerasain capek banget, turun itu kan, turun udah rasanya pengen udah gitu. Tapi ya seminggu 2 minggu di rumah ya diajakin lagi mau aja gitu. Nah, Akhir naik mana bang? itu yang gede kemarin tuh yang penuh banget orang. Oh itu sama Pastup ya? Dan salah satu gunung yang aduh gimana ya, kita mau ke gunung tapi ke gunung dulu kan, booking ngurus booking. Jadi kita mau ke gunung tapi ke gunung dulu ngurusnya, jadi 2 kali kayaknya kurang efisien gitu. Nah misalnya kita mau kemana nih, ke Kerinci gitu, harus ke Kerinci dulu kan ribet ya kan gitu. Masa permudah lah, gimana caranya kan masih banyak juga sih ya gunung, nggak semuanya seperti itu ya. Makanya kan kayaknya juga baiknya menghindari dari gunung-gunung yang sudah terlalu penuh dengan orang gitu. Mungkin memang karena murah dan dekatnya ya, Gunung Gede menjadi objek hiburan pendakian yang paling ramai gitu. Bahkan sampai weekend biasa itu nggak kebayang kalau kita datangnya hari libur nasional, hari Harpitnas kayak gitu. Waduh, itu hari cuman weekend Sabtu Minggu doang aja. Kita niatnya dari rumah pengen kesunyian, yang pesona malah tetap rame. Ya nggak salah juga kan kita, makanya kita nggak menyalahkan pendaki kan, karena pendaki juga memang butuh hiburan juga kan, manusia gitu kan. Cuman kayaknya ya itu tadi, kitanya yang harus pilih-pilih gunung lagi kali ya gitu, yang nggak, biar nggak bentrok gitu atau nggak bareng-bareng gitu. Naiknya hari Rabu Kamis kali bang. Gak juga. Nah, kita mah bisa Ji. Bisa. Nanti nih Pastup itu mau diklat nih bang, cuma diundur tanggalnya. Harusnya sih kalau nggak salah itu tanggal boleh 7 atau 8, tapi diundur karena cuacanya juga lagi hujan terus, dan di sekolahan mengundur dari pembina kalau nggak salah. Dia diklat yang ke-20 bang, angkatan ke-20, banyak juga bang. Banyak juga udah ya. Berarti udah tua juga nih. Dari angkatan 5 ke 20 15 tahun. 15 tahun. Kacau ya. Tapi kira-kira nanti ada nggak ya, misalnya anak abang gitu ya, atau nanti anak gue udah punya anak ikut Pastup juga gitu, bisa terjadi kali ya? Bisa ya, walaupun kita nggak tahu juga kan posisi mana kan, kali lu pindah ngerantau kemana yang jauh kan, kita juga belum tahu juga ya. Kalau dia mau meneruskan jejak kita juga alhamdulillah gitu kan, yang penting ya udah tahu pakem-pakem aja. Kita juga punya pengalaman yang bisa kita ajarin juga kan ke anak-anak kita nih, bagaimana menjadi pendaki yang baik gitu. Kita ya tetap menjaga lingkungan gitu kan, jangan main ya itu aja, nyari merusak alam gitu, buang sampah gitu. Ya, Itu mantep juga sih. Jadi misalnya nanti anak lu tuh jadi, sekarang umur berapa? Masih kecil dia, 2 tahun kali itu bang. Yang cowok cowok itu masih 2 tahun. bisa jadi Pastup, misalnya dia angkatan ke 26 ke 30 lah. Iya. Saya anaknya ayah adik.
Waduh, anak bapak pasti bapaknya langsung ngelarang, jangan. jangan pas tuh buang pas tuh itu. Keren lah. Harus diajarin tuh biar cara merekrut. Banyak tuh, waktu gue dapet banyak tuh harusnya diturunin tuh ilmunya. Pandangan lu nih bang tentang pendaki zaman sekarang nih, kan lagi dunia pendakian lagi ramai banget nih berapa tahun belakangan ini ya, yang disebut kata orang-orang mah pendaki alay, kata orang-orang ya, bukan kata gua, tapi emang kita merasakan dampaknya sih. Jadi emang ramai banget yang tadi sempat kita obrolin juga. Menurut lu gimana kayak gitu, bagus atau? Ya sebenarnya kan kita juga nggak bisa melarang mereka Iya. untuk nggak naik ya, karena itu kan hak mereka untuk naik. Cuman lagi-lagi setiap kali apapun itu semua ada ilmunya gitu. Nah baiknya kita melakukan itu harus ada ilmunya atau dasarnya terlebih dahulu gitu. Makanya biasanya yang itu tuh yang bukan alay, dia tuh biasanya pendaki instan tuh men, naik aja karena diajak temennya. Kita nggak salah juga sebenarnya aja, cuman edukasi sebelumnya itu lebih penting. Prepare. Makanya masuk yang lewat jalur Sispala gitu kayak sekolah gitu, itu sebenarnya jalur yang terbaik gitu. Mana masih kecil, masih SMA baru mau naik, dia benar-benar diajarin bagaimana dia di training fisiknya, ilmunya segala macam itu diajarkan. Jadi pas dia praktek dia udah punya bekal, dan dia juga mengetahui aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan juga dia paham gitu. Jadi kan kadang-kadang ya alay itu kan karena dia asal foto cepet-cepet, buang sampah sembarangan gitu. Karena melakukannya berdasarkan happy aja gitu. Padahal kan di balik itu jauh banyak yang bisa kita lakukan gitu. Menikmati aja udah nikmat banget gitu. Dan cara menikmatinya juga dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Ya, itu juga penting. Kadang-kadang kita ya agak geleh gitu kan, naik gunung kan sampah di mana-mana gitu. Nah, sampai sekarang kan katanya sampai ke pantai-pantai gitu. Nah, pantai isinya sampah kayaknya. Ya kalau semuanya tertib dan disiplin untuk diri sendiri sih kayaknya gunung dan laut segala tempat juga bersih. Ya, mulai dari diri kita. Ya, seenggaknya prepare itu kan sangat penting. Cari tahu dulu lah, jangan main nakal naik aja gitu bang ya. Karena keselamatan itu kan nomor satu. Nah, gitu bang ya. Betul. Terus nih gue mau nanya tentang kemarin kan sempat ngobrol juga sama Dalek tentang dulu ada bandnya The Choose Team ya bang. Iya. Dulu Kalau anak ya, band dulu. Megang apa bang dulu bang? konsisten bass dari dulu. Karena main gitar nggak bisa apa emang itu nggak ada yang megang? Enggak, suka aja. Tapi memang itu Ji yang gue perhatiin ya, alhamdulillah nih ya. Jadi bukannya wah pelarian gitu, orang main bass itu karena dia nggak bisa apa-apa main bass, enggak, justru seperti main bola aja Ji. Kalau semuanya pengen jadi striker, ya ke belakang gimana, back juga bagus ya kan, kayak gitu. Main musik, dan gue ngerasain itu Ji. Waktu itu ya pokoknya SMP udah ngeband, SMA wah kalau dari SMP sampai SMA mah kalau kata orang SID-nya dulu wah Superman is Dead nih. Karena dulu ngeband bertiga sama Pami sama Maulana temen SMP. Itu mainnya benar-benar Superman is Dead dah. Formasinya ada bertiga terus. Itu SMP tuh. Oh iya SMP, di rumahnya Fahmi tuh. Bang Fahmi ya? Iya, Bang Fahmi ya. Sangkatan juga. Udah dah, manggung-manggung di mana-mana udah kayak Superman is Dead Bekasi. Nah, kalau yang Justin juga sama. Kalau Justin itu karena dulu proyek kelulusan waktu itu kan. Wah, kelas 3 nih, kita bikin apa nih yang bisa dikenang nih, atau wah kita ngasih sesuatu di angkatan kita. Lalu kita ngeband apa ini? Waktu itu kan 2 kali ya. Waktu itu pas ada acara juga di sekolahan. Nah, ya gitu, karena itu seru-seruan, gila-gilaan. Nah, jadi semuanya benar-benar dipas-pasin dan alhamdulillahnya bisa gitu. Ada berempat tuh. Satu lagi ngajak Fahmi kan, sistem kan berempat waktu itu. Siapa aja tuh bang? Choose Team. Bang Berry,
Bang Denny, Bang Dalek sama gua kan. Udah mainnya bareng kan waktu di sistem. Udah kita ngeband makan. Kita kurang nih kayak nggak ada yang ngedrum nih kan. Ya udah Pami ajak aja. Udah jadi dah tuh. Berry vokalnya kan. Udah gila-gilaan The Changcuter kan vokalisnya begitu, udah mirip banget karakternya, udah kayak Changcuter dah vokalisnya kan. Itu dari Pastuk semua tuh bang. Iya Pastuk semua itu. Pastuk semua ternyata. Tadi bang Denny ya. Bang Denny. Pastuk juga dia. Anaknya Budade. Anaknya Budade, dan kalau sebenarnya di Pastuk dia termasuk yang bisa kita banggakan gitu. Karena lulusan Pastuk jadi dia. Iya. Alhamdulillah pada jadi. Nah itu udah seseruan dah sampai pokoknya rame dah pas festival itu kan di sekolahan teman. Pas perpisahan tuh sebenarnya banyak yang request juga bisa naik, cuman karena jadwal atau ininya terbatas jadi nggak bisa naik ya. Padahal lagu yang dilatihanin cuman segitu doang. Iya. Ya udah disiapin dah udah, tapi kan kita waktu itu udah belajar dari yang acara waktu itu kan buat perpisahan nih. Wah bisa nih kita tampilin lagi nih perpisahan nih kan, waduh pecah kan ya. Tapi justru malah gue yang itu tadi yang Superman is Dead itu malah 2 kali ngisi di perpisahan alumni sebelumnya ya. Yang angkatannya Bang Jiban namanya, gue ngisi itu Pak Ahmad bertiga ngisi ngeband juga di perpisahan mereka ya, udah nah, dari dulu cita-citanya jadi musisi kan. Itu udah jadi cita-cita tuh. Iya cita-cita udah sampai masuk pabrik dulu kan ya sama musik ya nggak jauh-jauh kan musik lagi kan, bikin alat musik itu juga ada lomba-lombanya antar pabrik saling. Nah ini kan siapa nih perwakilan, nah itu yang gue bilang kalau kita serius dan konsisten di satu bidang itu menghasilkan gitu. Nah, gue bahasa aja udah bodo amat kan, belajar bass ya, akhirnya dipanggil dari perusahaan siapa nih yang bisa bass, oh udah bisa. Padahal kalau gua nguasain semuanya belum tentu dipanggil kan ya. Vokal juga, keyboard, gitar, jago nih orang bisa semuanya. Nggak dipanggil dia, karena yang dipanggil yang benar-benar fokus. Waktu gua drummer siapa, yang basis siapa, yang ikut. Ya ramein acara di perusahaan, acara di antar pabrik. Ya itu udah terus proses jadi musisi dah. Rencananya begitu. Terus sampai yang sama Bang Fahmi itu yang 3 orang apa nama bandnya bang? Masih inget gak? Inget lah pasti, nggak mungkin nggak. Apa ya? Lupa Soalnya ganti-ganti dulu kan. Inget gue pasti namanya Jorok kan dulu. Enggak. Kok gue nggak lupa ya? Gue malah inget yang itu kan Justin Recycle Bin. Kalau sama itu yang SID itu. Iya yang SID itu apa ya? Gue pakai nama apa ya? Nanti abis ini lu wawancara Pami. Lu tanyain pertanyaan ini juga. Iya. Ya pokoknya gitulah nama. Pokoknya ganti-ganti lah, masih nyari jati diri dah. Ini ganti lagi bikin logo. Recycle Bin itu? Iya kalau Recycle Bin justru itu project dari pabrik. Oh iya. Nah udah lulus kan, udah ketemu yang tadi ngeband sama yang ada jago-jago gitu kan, terusin. Tapi ya saya kebin juga lama-lama balik lagi. Yang terakhir mah sama Pami lagi, sama Adam ini yang krunya Bara Suara tuh, seperti bantuin juga. Ya itulah, tapi ya pengalaman banyak sih, maksudnya itu sampai ngikut ke Bandung, wah itulah niat per mobil sama ya Volvo. Betul. Amin kan udah dibuat. Lagi dong ribuan lagi. Ya jangan lah, ntar ribet. Iya. Syukur. Malah sampai ada mini album gitu. Kalau dikumpulin karena dulu punya duit, kita rekaman satu itu kalau nggak salah. Ya dari yang ada kali 8 apa 10 lagu udah terekam gitu. Sekarang masih ada kayaknya hilang hilang ya, tapi kayaknya gue berusaha mencari lagi gitu. Tapi lagi dulu ya? mah ada di kayak apa SoundCloud gitu ada. Mudah-mudahan kalau dia masih nggak ngapus gue mah bisa di play, masih ada itu. Yang terakhir
udah acak-acakan formasi, udah tinggal berdua tuh sama basis sama vokal doang. Yoi. Oh, Mary. Enggak, Bukan. sama Fajar temen di ini juga pabriknya sampai sekarang, anak-anak SSK sama-sama kreasi tuh. Oh, Fajar itu Bang Ajang. Bukan. Aduh, ada salah. dua SSK-nya ada dua, namanya Fajar juga. Ah, Teman yang satu kan dulu karena di pabrik yang Jama Musik itu sama bareng, vokalis dia sampai nemenin sama gue berdua aja sampai bikin lagi yuk. Ya udah, punya duit nih, patungan bikin satu lagu buat hasrat aja ini biar kesampaian nih, kita pengen bikin lirik tentang apa. Kita minta tolongnya sama itu Fahmi sama Adam kan. padahal berdua tuh. Padahal Yoi, ya kan sekarang ngeband kan. Editional player. Yoi, berarti. formatnya Fahmi- kan. Fahmi jadi editional player. Yoi, kan sekarang nggak perlu banyak katanya, satu orang. Sekarang pakai HP juga bisa. Iya, Emang dulu rekamannya kudu berapa ratus dulu gitu. niat ngumpulin duit nih, jajan. Dulu masih berapa ya? Gope. Nah, Oke. nah, kalau nggak salah. Itu buat ngerekam doang, katanya mixingnya sama Gope juga. Jadi pengen lagu sampai bagus 1 juta kan. Cuman waktu itu punya temen itu Fahmi sama Adam tuh kan CS kita kan, dia langsung dirapin aja, dia kerjain sendiri. Jadi ya separuh harga udah bisa dinikmatin tuh lagunya gitu. Tapi kalau gua kan dulu zaman SMA gua juga pernah ngeband. Jelek lah ngebandnya. Kalau di band itu kan pasti punya apa ya, perbedaan pendapat banget. Kalau gua dulu manggung malah gua nggak pede. Kalau gua lebih pengennya gua punya lagu kita rekam gitu. Kalau lu gimana? Lu mendingan ikut festival atau Enggak sih, rekaman atau seimbang lah, diimbang. ya ternyata biasanya kayak gitu ya, itu karena visi misi bandnya sih ya. Jadi memang ada yang band diciptakan dia pengen festivalan, dia udah jago-jago semua nih, dia pengen ngejar hadiahnya aja tuh setiap festival. Ada yang begitu, dia jago, dia ngerajain festival. Ada juga yang main berdasarkan dia keinginan pribadi atau karena jalurnya dia pengen apa, anak punk nih, dia bikin band karena dia pengen ngepang juga kan, ya gitu. Ada juga ya, kalau gue sih ya pengen itu aja karena menyuarakan isi hati kan, misalnya kita nyampein pesan lirik apa gitu. Cuman waktu itu kan tetap ada genre atau jalur yang kita pilih kan. Dulu sih influence banget grang kan, Grang gitu. Nirvana. Cuman bertemu teman-teman yang heterogen kan, jadi ya di bawahnya jadi grang rock atau alternatif rock jadi masuknya, karena kan dulu sebagian teman juga ya nggak pure di grang kan, dulu ada yang basicnya musik metal segala macam. Ya udah kita jalan aja, nah itu warna kita gitu kan, warna band kita. Jangan dijadiin perbedaan itu sebagai jelek ya Bang. Iya, Bagus perbedaan itu. ya memang harus jalan dulu kan, karena ngeband itu kan juga kayak berkeluarga gitu istilahnya, kita harus kenal deket. Berat bahas keluarga. Nah bener lah, kan kita kan manggung nih misalnya ke jauh-jauh luar kota lah, kan kita juga di tempat yang sama, di kontrakan, di kosan atau di hotel kan, harus ada kedekatannya, sahabatan kayak gitu lah. Terus pemain bass idola siapa dulu Bang? Kayak gua jauh banget nih. Luar apa? Luar. Luar. Dua-duanya lah, Indonesia juga, luar juga. Kalau luar sih, kalau dari skill ya itu Flea Red Hot Chili Pepper ya. Cuman kalau kita dulu kan jalur kita kan itu kan dari SID kan. Wah, cuman kalau di luar nih idolanya pengen kayak Green Day nih basisnya. Woi, kalau nggak Blink. Zaman-zaman itu kan lagi hype-nya itu kan, genre musik itu kan. Kayak bass Green Day keren banget. Dulu ingatnya kita bakalan formasi tuh bakalan kayak gitu. Bass, vokal, gitar sama drum. Wah, kayaknya keren nih jadi basis kayak Green Day gitu. Dulu koleksi zaman sekolah tuh banyak banget kaset pita kan, nyari sampai pesen keluar negeri yang nggak ada nih. Dulu album indinya mana nih, kita kejar dulu Green Day kan. Kalau lokalnya
Kalau lokal dulu ini Bondan Prakoso. Waduh, Bondan Bondan. ya. Ya walaupun dia nggak segenre dulu kan Gerang, kok Bondan ya, karena salutnya itu kan dia pribadi yang kompleks gitu kan, bisa ngebass, nyanyi bisa, liriknya juga bagus-bagus kan, kayak gitu. Ya Bondan banget gitu. Dulu sempat punya bass sendiri kan Bang? Iya. Kayak gue pernah dengar cerita dari siapa gitu, dijual ya. Iya. Dijual apa gimana? Punya bass dulu banyak dulu kan karena Buset, dia mah sombong. musik enggak. Nih, dia mah musik kan dulu ada pelelangan, kalau ada yang lecet-lecet doang dikit-dikit gitu. Itu ada dilelang tuh. Oh, berarti dilelang. lebih dari satu Bang? Iya. Tapi Yamaha musik semua, yoi kan seolah-olah kayaknya endorse ya. Dari Yamaha. Padahal barang murah. Gue pegawai juga gitu. Yoi, pegawai juga kan ya. Jadi ada lelang, ada bass kan ya? Ada nih, wah. Siapin nabung segala macam. Ada 10 Bang? Boy, enggak. Banyak. Enggak, muter-muter aja misalnya 3 sampai 5 ntar dijual, ntar tuker lagi gitu. Oh iya benar. Cuman kalau sampai dijual itu ya waktu itu kan udah berkeluarga tuh, baru-baru berkeluarga, biasalah ujian. Udah gitu kita nggak fokus, kita udah berubah tuh semenjak menikahkan. Udah berhenti ya. Jadi kayaknya wah butuh BU kan, butuh uang. Dijual lah. BU. B-nya itu udah butuh uang gitu kan. Ya udah dah, kita lepas aja nih bass kesayangan kan, ya, dengan berat hati kan. Mungkin buat orang nawar murah segala macam, tapi kan perjuangannya ceritanya, story kayaknya bayu banget gitu. Udah berhenti total nih Bang sekarang. Paling sekarang ngedengerin doang kali. Yang dengerin sih, gue nggak kelihatan bener-bener banget sih. Gue masih ngedengerin musik dan masih ngikutin jalur-jalur indie. Gue dari dulu dari sekolah tuh dengernya senengnya yang indie gitu, yang nggak ada di TV. Wah, kita bener-bener nyari nih band-band baru. Sampai sekarang juga begitu, masih gitu. Cuman ya porsinya jauh berbeda. Kalau sekarang kan kayak naik motor aja nih ngantuk gitu kan. Kayak dengerin musik nih kayaknya kalau yang keras bisa bikin seger gitu. Ya, cuman selain itu sih udah jarang ya, masih kayak seringai masih dengerin. Woi, berat banget ya. Berat. Cuman ya itu jadi obat ngantuk doang. Buat obat ngantuk aja di jalan. Terus cerita lu bisa hijrah kayak gini gimana tuh Bang ceritanya? Tahun berapa? Kalau tahun sih nikah tuh dari 5 tahun lebih ya, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lalu ya. 6 tahun kayaknya. Nah itu pabrik lah kan, kita udah lama tuh lulus dari sekolah kerja di pabrik tuh lama juga, hampir berapa ya, 3 tahun, 6-7 tahun lah. Di Yamaha? Enggak, pindah-pindah. Sempet di Indomobil Suzuki Tambun tuh, pabrik mobil. Kita dua kali masuk keluar, terus masuk Yamaha musik, keluar lagi masuk ke Indomobil lagi, Indomobil Tambun gitu, Suzuki. Ya terakhir yang di Suzuki mobil yang kedua kalinya itu yang sholat nih, kita sholat kalau udah capek bosen dengan kegiatan pabrik yang gitu-gitu aja dan jenuh banget, terus kita cabut aja, kabur gitu ke masjid sholat gitu. Dan di situ baru mikir juga, berantakan juga ya sholat kita ya, ternyata kita juga ya yang namanya punya bos Jepang kan juga bukan muslim kan. Itu kita zuhur jam berapa, zuhur masih asar 4:30 baru keluar, padahal kan laki-laki kan harus sholat berjamaah di masjid kan seberapa banget. Sedangkan ini kan biasanya jam 3 atau setengah 4 kan asar. Nah itu pikir juga nih, wah kita merenung aja di masjid lama, sering, tapi berulang-ulang gitu, dari setiap asar ke asar terus ya kita pikir, kok kayaknya salah nih caranya dan kayaknya bukan begini loh gitu. Dari situlah nggak lama kemudian kita diputus kontrak, maksudnya kontraknya habis nggak diperpanjang. Dari situ mikir juga, kenapa ya gitu, mungkin ada rahasia lain. Nah disitulah udah nganggur, pas Ramadan lagi kan, Ramadan ya,
kita fokus ibadah aja kan, karena nggak kerja juga kan. Ya udah, nah, hijrahnya ya dulu kan sering kalau puasa itu kan subuh PPT tuh nggak? Para pencari Tuhan kan? Iya ada. Iya, dengerin PPT itu yang situ ada satu episode yang buat gue kena banget. Yang mana tuh? Ingat ya? Dia gini kan, satu dia penerbit Al-Quran atau apa gitu. Cuman dia ini ada yang salah nih. Salahnya 1 titik dan itu harus ditarik gimana? Stres nggak? Kenapa 1 titik? Itu udah banyak. Udah Kan dikata Ar-Rahim sama Ar-Rajim. dari Itu bedanya di apa? Di ha sama ja doang kan? Itu ja sama ha bedanya cuma titik. Tapi fatalnya ketika kita bilang Ar-Rajim, itu kita sedang ini parah, itu artinya apa ya? Rajim, terkutuk. Kan bahaya banget, Bos. Kalau kita bilang terkutuk nih, kita lagi menghina Tuhan banget kan. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Maaf, harusnya nih rohim. iya kan, harusnya kita nirohim karena kita nggak paham tuh belajar agama. Nah kita melakukan itu berulang-ulang, kita sama aja sedang meledek kan, sedang menghina Tuhan kita. Nah harus itu kayaknya nancep banget nih. Wah gila, bayangin sebuah penerbit buku yang setebal itu salah gara-gara 1 titik harus ditarik semua. Disitulah titik baliknya tuh kayaknya. Wah iya memang harus belajar kita gitu. Jangan sampai kita dibohongin kan. Nah, orang kafir bikin ayat-ayat itu, padahal situ isinya menghina atau meledek. Baca-baca aja nggak tahu. Iya, wah kacau. Dari situ baru udah fokus dah tuh, pas itu bulan Ramadan juga tuh kan, udah fokus. Ketika salat itu kan Terawih pulang sambil ngintip-ngintip, biasa kan kalau bubaran terawih kan banyak, wah kok pas pulang kok ada yang siapa ini gitu kan, cewek gitu. Oh ternyata yang sekarang jadi istri itu dapatnya dari situ juga, berkah kan. Jadi nganggur dapat calon istri kan di situ. Iya, prosesnya juga cepet habis itu. Pas lagi nganggur, pas hijrah, kok bilang sama emak kan, mak itu siapa ya? Bahkan tahun-tahun kemarin Ramadan nggak ada tuh. Oh itu saudaranya bu ini gitu. Besoknya dia ngomong mak gua, langsung besoknya. iya, bu ini anak saya mau kenal. Panjang ceritanya udah. Wah kalau udah orang tua mah ini orang tua ketemu kan, wah udah nih, ya udah nih kayaknya cocok nih gitu. Wah tuh panjang nih urusannya. Lagi nganggur lagi. Tapi di situ ada pesan. Iya. Pesannya ini nemu juga bahasanya bang. iya nih. Jadi kalau udah ada niat, Iya. udah langsung geber aja, karena itu kan berdasarkan niat kita. Coba misalnya, wah gue belum nikah nih karena belum ada duit. Nah orang kaya banyak duit juga nggak nikah. Ya misalnya gini, udah pasang, udah booking gedung segala macam, catering nggak jadi, bakal nikah kan ada juga kan. Ada. Nah itu juga kan berarti kan faktor uang juga nggak berpengaruh kan, kalau Allah nggak ridho, nggak izinin gitu. Maksud gue gitu. Jadi itu message-nya adalah ya kalau kita udah punya niat baik, udah kita jalanin aja langsung gitu. Nah, kalau perlu misalnya udah ada calonnya, langsung tanggalnya kita tentuin. Kenapa? Nah kita kan jadi semangat kan, kerja keras, berdoa, ya Allah tanggal sekian udah deket banget lagi gitu kan. Ya masa kan nggak dikasih gitu. Kita berdoa sampai kayak gitu. Wah bener waktu itu proses nggak lama dah, langsung udah tanggal sekian udah tanggalin. Wah gimana ini ya, wah pokoknya dengan drama segala macam, alhamdulillah jadi kan. Nggak ada 2015 ya 2015 berarti kan 5 tahun, maksudnya udah 5 tahun jalan sekarang. Nah di situ juga akhirnya udah kita lepas tuh dari pabrik terus kayaknya punya tes nih, pengen di desain grafis nih kan. Cuman kita waktu itu kuliah juga jurusannya malah IT, hardware software, perangkat piranti kan. Ya udah coba-coba aja, bikin portofolio, terus bikin CV. Nah kata istri itu ada tuh loker di Mas Mono, ayam bakar Mas Mono,
di Twitter ada lowongannya, udah kita apply ya, alhamdulillah rezeki dari situ kita udah hijrah pindah semuanya dah, sampai kerjaan juga pindah, jadi seorang desain grafis sekarang mah gitu. Alhamdulillah berkah ya, dari hijrah itu semua benar-benar Allah pindahin semua tuh dan segala macem. Cuman kalau menurut gue sih ya, kalau sekarang juga tetap aja nggak dibatasin kan, maksudnya nggak dibatasin, wah kayak gini ntar apa nggak bisa nanjak lagi, tetap nanjak juga masih bisa, cuman formatnya lebih ada beda lagi nih. Oh, gimana caranya kita tetap jaga sholat walaupun harus nanjak. Nah itu yang benar-benar sekarang tuh lagi ditekanin nih sama anak-anak nih, sama junior di Pastup. Pokoknya kalau sholat itu kan nggak bisa ditinggal juga kan, maksudnya nggak ada uzur. Buat laki-laki kan minim banget nih, sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, nggak bisa tiduran cuma pakai isyarat juga bisa gitu. Jadi alasannya itu benar-benar minim. Kalau kita alasannya apa lagi ya gitu, nggak ada air bisa tayamum ya itu mah. Alasan ke gunung kayak nggak masuk akal. Akhirnya anak-anak gua ajarin tuh bagaimana tetap sholat nih tetap terjaga nih dalam 5 waktu nih. Terus kalau enggak gimana di jama. Terus kalau nggak bisa juga ya harus dikodok, diganti waktunya. Teman kalau bisa digabung kita gabung, misalnya oh kita lagi istirahat di zuhur, ya udah zuhur asar digabung, ntar malam udah buka tenda maghrib isya dulu. Itu anak-anak harus nggak boleh. Nah itu jadi kayak buat kayak SOP baru di Pastup untuk harus sekarang harus itu. Kenapa? Karena mereka yang masih mau dengerin kita dan mereka masih bisa kita didik. Oleh yang seniornya kan yang kita nyontoinnya, kita baik akhlak aja kan, kita contohin aja, kita juga nggak bisa maksain gitu. Tapi kita dari situ kita ajarin nih bagaimana lu harus tetap menjaga sholat walaupun di gunung gitu. Dan itu memang ya penting kan, nanti juga di akhirat kita nggak ditanya berapa gunung yang kita udah daki kan. Betul. Tapi kan apakah kamu sholat dalam pendakian tersebut? Nikmat Allah kasih, nanjak Allah kasih nikmat. Nah bisa punya kaki, punya tangan, bisa izin dari orang tua, itu nikmat juga. Dikasih duit buat nanjak, dikasih waktu buat nanjak, dikasih tenaga buat nanjak. Kita dikasih, kita nggak sholat, nggak bersyukur. Nah makanya anak-anak gue bilang, jangan, kalau belum bisa melaksanakan itu karena sebuah kewajiban, laksanakan sholat itu sebagai sebuah rasa syukur. Bagaimana kita berterima kasih kepada Allah gitu. Anak-anak udah wajarin. Jangan lupa bersyukur. Itu cara kita bersyukur juga. Jadi anak-anak, jadi kalau Allah nanti dikasih nikmat lagi kan, oh iya nih, pandai dia bersyukur nih. Makanya anak-anak tekanin. Kalau sekarang sih seperti itu, walaupun kita belum bisa nanyak-nanyak yang jauh. Agak ribet bos. Udah ribet. Banyak ininya, perintilannya nggak. Teman, kalau jaraknya masih jauh katanya bisa ancang-ancang. Tapi anak bakalan dikenalin dunia pendakian. Ya itu masih, kalau gue sih pengennya begitu. Cuman kan istri biasalah ya, ajak sekalian istrinya bang. Iya, cuman kan gue yang bawa semua dong. Ada gua. Yoi. Cahyo. Cahyo ajak. Paling gitulah, nanti bertahap aja lah. Makanya anak-anak juga harus belajar ilmunya juga dulu dasar. Oke nih bang, di segmen terakhir ada namanya jawab cepat. Jadi milih satu di antara dua. Boleh. Cepat ya, 3 detik lah. Nih sekitar kehidupan pribadi lu aja. Yang pertama, Shogun atau Vario? Vario. Dulu Shogun kan masa lu? Iya. Itu identik banget itu. Sejarah itu. Terus nih The Juice Team atau band yang sama Bang Fahmi? Karena namanya dia masih lupa. Dulu harapan yang band nama Fahmi itu. Oke, nanti sambil diinget-inget namanya Bang ya. Juice Team kan lu senang-senang aja. Perbabu atau Semeru? Perbabu kalau sekarang. Gede atau Sanggabuana? Gede aja lah. Lebih banyak ininya, wisatanya. Oke, yang terakhir, Bondan Pekoso atau Thomas Gigi? Bondan. Oke, terima kasih untuk buat waktunya bang.
Sukses selalu, sehat Ya. selalu. Makasih nih udah Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.